Dan hari ini teman-teman kita akan membahas productivity and millennial hacks bersama salah satu narasumber yang keren banget, gitu kan. Beliau merupakan bagian dari Youth Ranger Indonesia. Dan sebelum itu, Edgar mau bahas sedikit dulu nih tentang CV beliau. Gitu. Sebentar. Oke, bisa dilihat teman-teman di layar monitor teman-teman. Beliau memiliki nama lengkap Cornelius Ferian Ardiano atau akrab disapa Kak Dino. Kak Dino merupakan seorang regional account manager yang memanage proyeknya di 5 provinsi. Banyak banget kan teman-teman, ada di Central Java, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, dan East Nusa Tenggara. Kayak gitu teman-teman. Selain itu, Kak Dino juga pernah memenangkan beberapa penghargaan yang keren banget juga teman-teman. Yang pertama menjuarai di Business Plan Competition about Waste Treatment Technology held by TML Energy in 2018. Kemudian yang kedua menjuarai juga National Paper Competition about Recycling Waste Material held by Metallurgical Association in 2017. Dan juga teman-teman bisa lihat di layar monitor teman-teman, beliau sangat aktif nih di berbagai organisasi. Kayak gitu. Yang pertama di ISEC ITB pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian yang kedua di Sion Ministry di tahun 2017 hingga 2018. Dan yang sekarang lagi beliau jalani adalah di Your English Zone pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Kayak gitu teman-teman. Dan juga beliau merupakan seorang sarjana metalurgikal dari Institut Teknologi Bandung teman-teman dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Kayak gitu. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi nih kan karena saya tahu teman-teman sudah nggak sabar. Oke, kita sambut bersama-sama ya. Please welcome Kak Dino. Halo Kak Dino. Halo Kak Dino, terdengar suara Edgar dengan jelas? Ya, halo Edgar, Retno, dan juga teman-teman Self Open Space, dan juga rekan-rekan semua. Oke. Kak Dino apa kabar nih Kak hari ini? Luar biasa ya, lebih Sehat dari kan Kak? baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Kak Dino saat ini apa sih Kak? Kerjanya WFH kah? WFO atau gimana nih? Oke, karena eh, apa namanya, kalau kerjaanku sendiri sih selang-seling ya, ada yang WFA, ada yang WFO gitu, jadi selang-seling gitu. Dan juga kan aku harus traveling ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi bisa dikatakan selang-seling sih kalau WFA dan WFO. Selain bekerja, aku juga jadi apa namanya, masih ngelan organizations yang tadi Your English juga sih. Dan juga ada bisnis lain sih yang dikerjain gitu. Oh, keren banget ya teman-teman. Berarti hari ini nggak salah pilih untuk mengundang pematerinya gitu kan. Keren banget. Banyak banget aktivitasnya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih ambil insight-insight baru, dapat insight baru tentang gimana sih kita mempersiapkan tips millennial hacks ini gitu. Nah, Kak Dino sudah siap Kak? Siap, siap. Sudah siap banget nih kedengarannya. Ya. Untuk waktu dan tempatnya, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Kak Dino. Silahkan Kak. Oke, thank you Edgar buat waktunya dan juga teman-teman. Teman-teman selamat siang ya semuanya. Feel free banget sih kalau sama saya kalau mau on cam juga, terus juga kayak mau apa namanya ask questions gitu ya di tengah-tengah. Feel free banget, dan aku juga biasanya kalau misalkan webcam itu interaktif aja gitu ya. Uh, Teman-teman boleh jawab ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini gitu. Kita sama-sama belajar karena lebih baik kamu salah di sini dibandingin salah di luar sana, betul ya? Gitu. Betul banget Kak. Oke, buat teman-teman, hari ini sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Cornelius Ferran Aldiano, tapi simpelnya panggil Dino aja. Ya, saya dari Youth Ranger Indonesia. Hari ini mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai productivity and millennial hack, gitu ya. Dan apa sih itu productivity and millennial hack? Oke, boleh next. Oke, saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya dulu lulus dari Institut Teknologi Bandung tahun 2018. Dulu di Fakultas atau Departemen Pertambangan dan Perminyakan. Lalu saya bekerja di perusahaan
salah satu perusahaan petrochemical di Batam, lalu memutuskan untuk resign di tahun 2019. Saya masuk ke Hilti Corporation. Mungkin ada yang belum pernah dengar, Hilti adalah perusahaan multinasional dari Jerman. Kita bergerak di bidang konstruksi, dan saya spesialis di energy and industry, seperti itu. Lalu saya adalah advisor tim dari Youth Ranger Indonesia. Advisor tim ini lebih ke mungkin pembinanya tim inti gitu. Jadi saya tim inti pengurus yayasan Youth Ranger Indonesia. Dan di tahun 2018 juga saya mendirikan anak yayasannya, yaitu Your English Zone. Teman-teman mungkin bisa search di Instagram kita, yourenglishzone.id. Saya sebagai founder dan CEO sampai saat ini, teman-teman. Kira-kira apa yang kita kerjain sama aja kayak Youth Ranger Indonesia, tapi kita lebih berfokus kepada development dalam bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kita juga ngundang webinar seperti ini, gitu, juga mengadakan pelatihan dalam TOEFL, IELTS, public speaking, and so on. Terus juga kita akan live untuk ngadain lomba-lomba yang berbahasa Inggris kayak gitu. Oke, next. Oke, so in a nutshell gitu, ini adalah table of contents. Apa yang mau saya bicarain sih hari ini itu ada 4 topik ya, teman-teman. Ada karakteristik milenial seperti apa, lalu kita akan berbicara mengenai masalah produktivitas, lalu kita berbicara masalah networking, dan yang terakhir gimana sih jadi cara menjadi milenial yang exceptional itu, atau mungkin yang ya di atas rata-rata lah, nggak cuma yang kaleng-kaleng gitu, biasa aja. Oke, buat teman-teman, mungkin tadi saya udah bilang ya, kita interaktif aja. Nanti mungkin saya juga akan nanya ke teman-teman, teman-teman boleh bebas untuk jawab. Dan mungkin ada di nanti di slide keberapa saya lupa ya, saya pengen ada exercise sedikit. Ya, kalau teman-teman bisa nyiapin pensil dan pulpen atau alat kertas atau semacamnya untuk menjawab pertanyaan ini. Biar kita sama-sama juga belajar, langsung praktek ya. Mumpung lagi di sini nih, biar sama-sama belajar. Oke, next. Oke, kita mulai masuk di topik yang pertama, yaitu what millennial generation means about gitu. Oke, teman-teman ada yang mau volunteer nggak? Kira-kira sebutin dong. Kita sering banget nih dengan kata, oh gue milenial gitu. Milenial itu gini-gini loh gitu. Atau gue bangga nih jadi milenial. Katanya perusahaan X, katanya instansi X, katanya organisasi X, katanya CEO dari startup X itu orang milenial. Maksudnya apa? Ada yang bisa ini nggak, mungkin kayak nyalain mic terus kayak ngutain pendapat. Menurut kalian milenial itu apa ya? Karena mungkin aja saya nggak lebih tahu dari kalian gitu maksudnya. Yuk teman-teman yang mau mengutarakan pendapatnya boleh banget ya Kak Dino. Sangat boleh. Sangat boleh. Jadi apa nih menurut teman-teman arti dari milenial itu sendiri kayak gitu. Yuk teman-teman. Ayo ditunggu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Oke, next slide aja. Oke, ini mungkin udah banyak teman-teman. Saya nggak perlu mungkin jelasin secara detail ya mengenai milenial itu seperti apa, karena memang milenial itu adalah salah satu kajian masyarakat sekarang gitu. Ya, milenial itu refers ke generasi namanya generasi Y. Ya, teman-teman bisa cari generasi X, generasi Z, generasi Alpha, dan lain-lain itu apa di internet, banyak banget. Apa aja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing generasi. Tapi karena kita hari ini berbicara mengenai masalah milenial, nah the points that I got gitu dari ketika saya research adalah ini. Yang pertama, milenial itu adaptable gitu. Maksudnya apa? Maksudnya generasi yang mudah banget beradaptasi dengan lingkungan gitu, nggak kagetan terhadap perubahan zaman. Yang paling kentara dari generasi milenial adalah ketika COVID datang gitu. COVID-19 datang, kalau di Indonesia sendiri di Maret 2020 kemarin ya, memaksa semua orang yang tadinya beraktivitas secara offline semuanya langsung di-convert jadi online gitu. Buat
kita nih milenial ya, gampang teman-teman ya. Kita udah sering lah kayak ngelakuin hal seperti ini ya. Tapi itu nggak mudah buat generasi sebelum kita. Itu nggak mudah buat generasi orang tua kita, om, tante kita, atau mungkin kakek, nenek kalian kalau masih ada. Itu nggak mudah, teman-teman. Beruntunglah generasi milenial ini punya suatu kelebihan, yaitu adaptable. Yang kedua, generasi milenial memang bisa dikatakan tech savvy gitu. Tech savvy maksudnya adalah orang yang melek teknologi. No wonder gitu, apa-apa sekarang pakai teknologi, pakai sistem, pakai internet, pakai pemrograman dan lain-lain. Yang dimana teknologi ini nggak buat kalian kaget lah, gitu ya. Gitu. Yang ketiga, achievement oriented, maunya maksudnya kita lebih berorientasi pada achievement dibandingkan dengan proses. Lalu keempat, need attention. Need attention itu generasi yang butuh perhatian. Oke, butuh perhatian nih. Maksudnya misalkan apa ya, paling gampangnya kita sering banget ngupload apapun di IG story, ke restoran, makan, sebelum makan, makanan tuh nggak bisa dimakan, harus dipasang di IG story-nya dulu gitu. Saya juga gitu. Nggak tahu kenapa, bukan karena butuh perhatian, mungkin karena memang kita engage banget dengan sosial media ya, jadinya apa-apa kita kasih tahu, saya maksudnya dulu saya suka main Twitter, Facebook ya, pas saya masih SMP, dulu tahun berapa SMP ya? 2011 lah, 2011 ke bawah, dan itu tuh orang tuh mungkin memakai sosial media lebih memang untuk chatting ke teman. Kalau sekarang tuh sosial media entah untuk yang saya lihat mungkin apa ya, show off, pamer, atau mungkin apa ya, pansos gitu, atau mungkin hal yang lain-lain. Kalian tahu inilah maksud saya seperti apa ya, gitu. Nggak apa-apa. Ini nggak selalu semuanya harus dikategorikan buruk gitu. Itu memang generasi kita seperti itu, menurut research ya. Oke, yang kelima katanya juga milenial itu me generations gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang lebih lebih suka mengekspos dirinya sendiri dibandingin koleganya gitu. Misalkan rata-rata sekarang IG story-nya milenial lebih suka memposting dirinya sendiri gitu, sama dengan katakan pemandangan atau mungkin dengan achievement mereka dan lain-lain gitu, dibandingkan foto sama keluarga, foto sama ayah ibu, foto sama adik atau apa gitu. Saya nggak tahu ini valid apa enggak gitu. Kalau saya sendiri kenapa tahu ini, saya kayak gitu soalnya. Nggak tahu kenapa gitu. Saya memang lebih IG saya lebih banyak foto saya sendiri dibandingin sama yang itu. Ini nggak usah dipikirin, tergantung kalian orangnya seperti apa ya. Lalu katanya generasi milenial itu generasi yang open minded atau berpikiran terbuka. Oke, that's okay. Mungkin kadang kalau kita berbicara sama orang tua kita, masih kita ngerasa mereka kolot kayak gitu, ya. Tapi hati-hati teman-teman, open minded ini bukan berarti kita secara bebas untuk berpikir ya, gitu. Banyak orang yang oke, open minded bla bla bla, gue ngelakuin ini bla 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 kayak gitu. Nggak usah saya ngomong ke kalian, teman saya udah banyak kayak gitu, dia bilang open minded jadi nggak punya agama kayak gitu. Ya terserah sih, saya nggak memaksa Anda punya agama atau enggak kayak gitu. Ada yang open minded jadi kayak gini kayak gitu. That's okay gitu, asalkan kalian anggap itu baik sesuai norma, that's okay, lakukan aja. Itu. Lalu get bored easily, gampang bosenan katanya millennials gitu. Jadi memang kita tuh paling nggak bisa kalau misalkan mengerjakan sesuatunya itu secara frequent gitu, maksudnya terus-menerus, harus ada yang berubah. Lalu yang CEO dan freelancer, nggak cuma ngerjain satu kerjaan, ngerjain kerjaan lain juga. Yang ke-9 itu suka self-development as first priority. Maksudnya, ya yang kalian lihat inilah, maksudnya kalian suka untuk ikut intern ini, ikut bla bla bla, terus suka banget untuk kayak magang atau mungkin ikut organisasi self-development ini, that's one of self-development ya, gitu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah hidup di organisasi sebelumnya, tapi kalau menurut research, kalian seperti ini. Lalu katanya juga milenial, nggak apa-apa deh gaji kecil, yang penting gue kerja sesuai passions, gitu. Passion sangat diagung-agungkan. Kalau dulu, zaman generasi dulu, nggak tahu teman-teman dengar dari orang tua apa enggak,
Saya disuruh sama orang tua saya itu pokoknya Mas, saya orang Jawa ya teman-teman ya. Mas kalau bisa kamu masuk, oke, saya sebut aja STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, supaya kayak om ini kayak gitu. Kamu masuk BUMN ya, bla bla bla. Kamu masuk ini ya, kamu masuk ini ya, gitu. Gitu. Katanya sih saya nggak tahu, salary-nya oke, gitu. Tapi entah kenapa ya, ini menurut saya ini juga benar gitu. Saya lebih daripada saya mendengarkan, dulu saya masuk STAN atau gimana, saya prefer aja masuk ITB kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Dulu alasannya as simple as kalau di STAN itu pakai seragam dia. Iya, pakai seragam ya. Pakai seragam. Nah, saya tuh maunya apa namanya? Kuliah tuh bajunya bebas gitu. Tapi ternyata sayang juga kalau bajunya bebas tapi itu aja ya. Oke, oke. Oke, next slide. Oke, teman-teman bisa cari nanti mungkin kayak di Google atau gimana, bahwa saya akan menyebutkan beberapa apa namanya fakta tentang milenial. Yang pertama udah ada poinnya adalah orang yang kelahirannya sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Jadi kalau tadi aku dengar ada teman-teman yang 2000 mepet ke 90, that's okay, kita hitung aja milenial ya. Mungkin kakak kalian milenial gitu. Jadi masih ada rasa-rasa milenial. So that's okay gitu. Saya nggak punya patokan soalnya. Oke, next. Oke, 28% dari populasi Indonesia itu adalah milenial gitu. Sensus penduduk terakhir di tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini per 2020 itu adalah 270 juta. Jadi kalian bisa banget untuk menghitung ya, kira-kira ada berapa generasi milenial saat ini yang Indonesia punya, yaitu kurang lebih 28%. Ya. Dan sisanya adalah generasi dua kita, yaitu generasi X, baby boomers atau generasi adik kita gitu ya, generasi Z, dan juga akan muncul generasi Alpha. Terus saya belum belajar generasi Alpha seperti apa. Oke, next. Nah, di tahun 2020 ini sampai saat ini pemerintah seluruh dunia sangat concern terhadap generasi milenial. Kalau kalian hitung orang yang lahir dari tahun 80 ya sampai 90-an ini di tahun 2020 adalah pekerja-pekerja yang kita bisa katakan mereka produktif gitu. Yaitu dari mana? Dari milenial. Ya. Kondisi ini teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak ya. Indonesia mungkin saya nggak tahu angka 28% ini menurut kalian kecil atau enggak ya. Di Jepang, teman-teman. Pemerintah Jepang saat ini gitu, kita bilang, mereka maju ya negaranya. Oke, that's true gitu. Mereka maju. Tapi mereka punya suatu kekhawatiran di Jepang bahwa ternyata angka orang yang sudah tidak produktif dan akan tidak produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka-angka produktif gitu ya. Khawatir nggak tuh? Nah, panik nggak? Pasti panik mereka. Kalau kalian lihat ya, Jepang itu beberapa teman saya ada yang bekerja sampai di Jepang karena di Indonesia menyediakan apa namanya, penyalur tenaga kerja. Saya lupa namanya apa, tapi pasti ada ya. Oke, katakan mungkin secara kasarnya, kalau saya nggak salah katakan seperti TNI ya. Kalau TNI apa pekerja yang di keluar negeri, TKI. Seperti kayak katakan TKI atau TKW gitu kan ada penyalurnya, nah kayak gitu. Tapi ya teman saya mungkin jadi tenaga ahlinya di sana. Nah, pemerintah Jepang itu bahkan untuk cari orang yang bisa bekerja di negara mereka, menjadi orang produktif, mereka impor loh teman-teman. Ini serius gitu. Kalian bisa cek gitu ya. Generasi yang mungkin sedang dibangga-banggakan bikin negara Jepang maju, mungkin aja kayak udah hampir gak ada mungkin ya. Karena tadi kita udah dengar Jepang kayak gitu. Nah, beruntunglah kamu ya yang saat ini sebenarnya saya mau bilang kayak gitu. Saya masuk ke 28% dari populasi ini. Jadi Indonesia sebenarnya harusnya bisa berhemat karena kita nggak harus impor orang dari luar. Cukup orang kita aja dimaksimalin, kita udah bisa jadi negara yang oke banget sebenarnya. Oke, next slide.
Dan dari beberapa tahun ke depan, milenial yang saat ini produktif akan mengambil posisi menjadi pemimpin. Ya, di beberapa sektor kehidupan. Tadi sudah disebutkan oleh Edgar dan juga Retno, mungkin beberapa tahun lagi akan ada jadi menteri. Yes, that's true gitu. Ada jadi presiden, ada yang jadi CEO dan jadi ini, karena memang di tahun 2045 nanti umur kita adalah umur yang matang, teman-teman, ya, untuk menjadi orang yang posisinya paling atas di tingkat korporasi kayak gitu. So brace yourself kayak gitu. Kalau hari ini saya sadar saya milenial gitu, saya juga nggak tahu apa yang harus dibanggakan jadi milenial, tapi masalahnya generasi sebelum kita tuh membangga-banggakan kita. Kalau misalnya mereka sampai membangga-banggakan kita, it means ada sesuatu yang penting gitu yang mereka harus deliver gitu. Mereka nggak mau kehilangan generasi. Generasi sebelum kita selalu melibatkan orang terus untuk produktif, untuk terus di training, supaya apa? Supaya mereka nggak ada penerus. Kalau kita diandalkan nggak bisa diandalkan, terus nanti Indonesia gimana? Indonesia mau dibawa kemana? Kayak gitu. Apakah angkatan milenial harus dilalukan dari kepemimpinan? Jangan sampai, teman-teman. Ya, so that's the reason why. Next slide. How millennials are you? Kayak gitu. Dari beberapa kriteria tadi, mungkin itu secara general atau apa, di beberapa fakta tadi, saya pengen nanya ke teman-teman. Teman-teman udah semilenial apa? Kayak gitu. Teman-teman udah seberapa ngetik sih jadi orang milenial kayak gitu. Teman-teman udah seberapa ngetik menggunakan potensi yang ada pada diri teman-teman kayak gitu. Oke, nah kita langsung next slide aja untuk gimana supaya jadi milenial baik. Oke, ini ada quote Anonymous. Saya nggak tahu dari mana, tapi ini saya suka banget quote ini ya. What you see is what you harvest. Teman-teman ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Di chat box aja nggak apa-apa. Nggak usah speak up. Ayo, coba. Apa maksudnya what you see is what you harvest? Jadi teman-teman langsung tulis aja di kolom chat Ya, teman-teman nggak apa apa-apa, nih. nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja. Kak Dino pengen tahu nih pendapat teman-teman tentang quotes ini apa sih kayak gitu. Ya. Salah nggak apa-apa ya. Soalnya kan kita belajar juga ya kan Kak dari kesalahan itu. Exactly. Gitu. Ya, ayo dong nih katanya generasi. Udah Oke, banyak wah langsung banyak banyak banget nih banget. Kak. Keren banget nih. Siapa nih yang jawab nih? Saya nggak bisa lihat lagi. Oke, Edgar bacain Oke, mungkin kayak atau gimana? ya, intinya benar, intinya benar. Intinya benar sih semuanya. Oke, benar ya teman-teman. What you said is what you harvest. Gitu maksudnya apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ya, kalau kamu menanam bibit buah apel, kamu kan menanam buah apel. Kamu nggak mungkin nanam yang lain. Kalau kamu menanam ini, kamu akan hasilnya ini gitu. Nggak mungkin hasilnya beda. Bisa paham maksud saya ya? Nggak ada orang yang istilahnya ujuk-ujuk jadi orang sukses tanpa dia tuh nggak pernah menabur gitu loh di masa lalunya kayak gitu. Jadi enak aja lu semua yang bilang, ih enaknya dia duitnya banyak gitu. Ya tanya dia gimana cara dapat uang banyak gitu. Ya, oke, saya percaya banget teman-teman, apa yang kamu tanam hari ini akan apa yang akan kamu tuai. Sulit banget buat kita kayak untuk berada di kondisi, oh gue tiba-tiba bahan dapat banyak duit gitu. Ada nggak gitu? Mungkin ada. Saya juga ngelihat langsung mungkin artis-artis ya, atau influencer lah katakan yang mereka katakan, ih gue udah kuliah capek-capek loh di sini, kok dia nggak pernah kuliah, nggak pernah apa-apa, kok duitnya lebih banyak kayak gitu katakan. Saya nggak mau bicara atau ngejudge masalah itu gitu. Tapi percayalah, apapun proses yang saat ini kita dapatkan, itu adalah hasil apa yang kita tanam saat ini. Kayak gitu. Dan saya percaya gitu. Kesuksesan kayak gitu, kepribadian karakter itu kita tanamnya dari sekarang, bukan nanti-nanti kayak gitu. Jadi kayak kita harus gali nih seberapa kita tuh bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa tanam saat ini supaya itu akan berimbas pada hasil yang lebih maksimal kayak gitu. Next.
Oke, ayo nih cepet aja nih. Menurut teman-teman produktif itu apa sih? Chat box lagi dong. Apa aja, nggak apa-apa. What does productive mean about? Oke, Sandi Pratama, menghasilkan sesuatu atau karya. Ayo ada lagi selain Sandi. Yuk ditunggu teman-teman pendapat. Oh, udah ada lagi Mas Kak. Melakukan perbuatan yang menghasilkan karya atau ada hasilnya. That's good gitu. Thank you Gilman. Oke, teman-teman, that's true ya. Tadi Sandi dan Gilman, dan saya nggak sesuatu gitu sih maksud aku. Oke, itu juga betul. Pasti ada yang dilakuin ya. Kalau kalian rebahan itu ya udah pasti nggak produktif. Oke, intinya betul teman-teman. Thank you buat partisipasinya. Oke, sebenarnya apa sih produktif itu? Coba kita next slide ya. Teman-teman, sorry saya ngomongnya jelas ya, nggak kayak orang dikejar-kejar ya. Saya ngeliatin waktu. Oke. Productive means you know yourself. Kayak gitu. Produktif maksudnya adalah kamu tahu diri kamu sendiri. Kayak gitu. Ini adalah hal yang paling fundamental dan paling penting ya menjadi seorang produktif. Kalian tuh tahu diri kalian sendiri ya. Kalau kalian adalah mahasiswa jurusan teknik, ngapain kalian Kak, saya mau ngisi waktu luang nih dengan apa ya? Dengan menghafal not balok kayak gitu. Kak, saya mau jadi produktif nih kayak teman saya, bangunnya jam 4 pagi. Tuh, dia produktif banget loh, Kak, kayak gitu. Oke, produktif apa namanya atau kayak gini kalian mikir. Oh, Kak, ini kata mama saya nih ya, Kak ya. Maksudnya produktif itu kalau misalkan apa namanya saya itu bisa ngelakuin tugas dari pagi sampai malam kayak gitu. Saya mau bilang kalian nggak produktif. Kayak gitu. Bisa paham maksud saya ya? Contoh kasus yang pertama, lu orang teknik kayak gitu, ngapain not balok gitu, paham ya kayak gitu. Ya ini mungkin ada kasus misalkan kayak gini kasusnya, kalian mau ada konser, kalian suka musik, that's okay, kalian produktif. Tapi kalau kalian juga nggak ada kaitannya dengan musik, dengan apa kayak gitu, itu kalian nggak produktif, kalian nggak tahu apa yang kalian kerjain. Kalau anak jurusan teknik, saya dulu teknik, kerjaannya ngapain? Ya belajar masalah teknik lah kayak gitu. Ya. Lalu yang kedua, tadi contoh yang kedua apa tuh? Tadi saya lupa sih ngomong sendiri. Oke, tadi contoh yang kedua adalah teman saya itu produktif Kak, karena kenapa bangunnya jam 4 pagi kayak gitu. Kalian coba nih bangun jam 4 pagi, padahal kalian itu biasa bangun jam 6 pagi. Alhasil apa? Alhasil kalian tuh masih ngantuk dalam ngejalanin seharian itu ya, aktivitas seharian kayak gitu. Terus jadi nggak konsen kayak gitu. Jadinya apa? Ya nggak produktif kayak gitu. Mungkin teman Anda udah terbiasa bangun jam 4 pagi, tapi kalau Anda nggak terbiasa, ya udah jangan dipaksakan gitu. It's okay. Produktif itu nggak selalu berkaitan siapa yang bangun lebih pagi kayak gitu. Ya. Oke. Itu adalah kayak produktif. Kalian harus tahu kalian itu apa sifatnya. Kalian itu pekerjaannya apa, ya. Ikut-ikut orang lain itu nggak produktif, teman-teman. Katakan dia bilang kasih motivasi atau kayak saya berbicara, saya bangun pagi biasanya itu jalan pagi sekitar 30 menit sampai 1 jam biar keringetan. Buat teman saya itu berat, buat saya ya saya oke aja dan saya produktif. Ya udah kita beda kayak gitu. Produktifnya dia, saya dan saya. Tapi pada intinya apa? Anda menghasilkan sesuatu hal itu. Betul kan teman-teman? Next, kedua. Productive means you create a system for yourself gitu. Maksudnya adalah produktif artinya ketika kalian bisa membuat sebuah sistem untuk diri kalian sendiri. It's okay kalau saya nggak kayak teman saya, nggak bisa bangun jam 4, saya bangun jam 6 pagi juga nggak apa-apa.
Asalkan saya pertama saya ngelakuin ini, dan saya tidur seperti sama saya bisa tidur, that's okay. Kalian nggak perlu jadi teman kalian kayak gitu. Karena kenapa? Teman kalian yang terbiasa bangun jam 4 pagi tadi, dia memang udah punya sistem seperti itu, teman-teman. Ya, habitnya kayak gitu. Nggak apa-apa kalau dia kayak gitu. Yang apalagi yang tadi anak teknik, ya udah nggak apa-apa, anak musik belajar not balok sampai guling-guling juga nggak apa-apa, karena itu pekerjaannya, kalian nggak perlu pusing-pusing ya. Oke, makanya create a system for yourself. Semua orang tuh punya yang berbeda gitu loh prioritasnya, jadi nggak usah disamakan. Ketiga, next. Oke, productivity means you make a plan and priority gitu. Kalau kalian tidak pernah merencanakan sesuatu, jangan harap kalian itu akan berhasil banyak kayak gitu. Karena pada intinya hanya oranglah yang merencanakan sesuatu itu yang bisa berhasil gitu. Dan juga jangan kalian bilang, Kak, banyak kok yang kayak nggak terduga itu tiba-tiba berhasil. Sebutin ke saya berapa persen kayak gitu. Kayak gitu ya, kayak pakai faktor laki. No, 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 no. Productive means kalian ketika kalian udah tahu diri kalian udah buat sistem kalian, buat rencana, dan juga prioritas. Prioritas kalian dengan orang lain itu berbeda, teman-teman. Ya, rencana kalian mau bawa hidup kalian kemana, itu beda. Gitu. Jadi jangan samakan. Ya, kalian boleh mengambil hal yang baik dari teman kalian, tapi tidak untuk mengcopy diri mereka. Kayak gitu. Yang keempat, productive means you eliminate your waste. Kayak gitu. Maksudnya adalah kalian tahu hal apa yang paling mengganggu hidup kalian kayak gitu. Misalkan seperti saya, walaupun saya adalah karyawan ya di kantor saya, bla bla bla, hal yang paling membuat saya merasa terganggu ketika saya main handphone mulu gitu loh. Main handphone bla 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 bla, padahal saya sedang bekerja kayak gitu, ya. Tapi beda nggak tiap orang? Beda. Kalau saya kerjanya jadi content creator, main handphone itu, ya itu adalah suatu hal yang produktif. Kalau saya nggak main handphone, malah aneh kayak gitu. Atau nggak main gadget kayak gitu. Paham ya? Eliminate your waste. Waste orang itu beda-beda. Oke, next. Oke, teman-teman, kita waktunya 2 menit aja nih paling lama. Oke, kita mau belajar sedikit mengenai masalah urgent and important gitu. Urgent itu adalah suatu hal yang harus dikerjakan sekarang. Important ada segala suatu hal yang penting gitu. Nah, ini adalah diagram, aku lupa nama diagramnya apa, tapi dengan ini teman-teman bisa membantu dan punya mindset apa aja sih yang harus dikerjain gitu. Saya pandu sebentar ya. Oke, kuadran 1 itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan saat itu dan itu penting. Jadi harus dilakuin. Do, lakukan. Kuadran 2 itu adalah suatu aktivitas yang itu tuh nggak urgent, tapi penting. Oke, kita rencanain. Ya. Yang ketiga, itu tuh urgent banget, tapi nggak begitu penting sebenarnya. Kita coba delegasikan. Yang terakhir, kuadran 4 itu nggak urgent, nggak darurat, dan juga nggak penting. Ya udah, dieliminate aja. Gitu. Oke. Teman-teman boleh tadi saya bilang buka pensilnya, pulpennya, atau mungkin langsung ketik aja juga nggak apa-apa ya. Coba dong teman-teman, saya pengen tahu teman-teman kuadran 1-nya apa, kuadran 2-nya apa, kuadran 3, kuadran 4-nya apa kira-kira. Ya, saya kasih waktu 2 menit deh. 1:56 kita time over ya. Gitu. Jadi teman-teman ditulis langsung boleh di kolom chat ya Kak, atau mungkin nanti open mic juga boleh ya Kak, kalau misalkan ada yang berminat untuk open mic. Oh iya, boleh. Kalau saya sih tipikal yang males nulis sebenarnya, jadi saya selalu open mic. Biar lebih interaktif juga nih kita nih. Kita bisa langsung ngobrol nih sama teman-teman yang lain. Betul. Ditunggu sampai jam 1:56 ya teman-teman. 2 menit lagi untuk teman-teman menuliskan. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar nih. Biar teman-teman tahu sebenarnya saya ngelakuin apa, bla bla bla, mana yang harus saya lakukan, mana yang saya rencanakan, mana yang harus saya delegasikan, dan mana yang harus saya eliminasi. Benar sekali. Mungkin Edgar juga sambil nulis kali kayak, jadi Edgar ada persiapan. Oh iya, boleh dong. Ya, Edgar juga jangan sampai lupa, jangan sampai lolos Anda. Jangan sampai lolos nih. Yang pakai baju biru, saya pakai baju biru. Oke, sip.
Oke, 1 menit lagi nih, teman-teman. Oke, ini 1:56, time is up nih. Oke, teman-teman boleh di chat box dong. Aku pengen tahu aja nih, teman-teman gimana. Yuk langsung ditulis ya teman-teman di Ya, kolom chat box, komentar. ya boleh Edgar juga mau share juga nanti ya habis teman-teman ya. Boleh banget Kak. Perlu diingat teman-teman ya, di sini nggak ada salah itu nggak apa-apa ya Kak Dino ya, sekali lagi kita tekanin. Iya, experience is the best teacher. Gitu maksudnya pengalaman, kesalahan itu adalah yang terbaik. So buat teman-teman jangan takut untuk mengungkapkan pendapat teman-teman gitu kan. Karena itu teman-teman rasakan gitu. Jadi ungkapin aja nih gitu. Yuk teman-teman ditunggu. Ada banyak banget. Oke, kalau nggak ada Edgar mau speak up? Boleh banget Kak. Ya, oke. Oke, untuk kuadrat 1 ini untuk urgent dan important ya Kak. Berarti lebih pada yang mendesak dan penting. Betul. Oke, kalau sekarang kan Edgar sedang nyusun tugas akhir nih Kak. Nah, berarti sekarang urgent and important-nya Edgar menyelesaikan tugas akhir Edgar. Gitu. Oke. Bisa kan nggak Lalu, kalau gitu? oke, kalau kuadran 2-nya apa, Kak? Oke, not urgent and important itu berarti tidak mendesak dan penting. Berarti ini lebih kepada langkah-langkah preventif seperti itu. Berarti Edgar lebih kayak sekarang kan Edgar juga masih ada usaha juga nih Kak. Jadi Edgar lebih fokus untuk merencanakan kayak financialnya di situ. Kayak gitu. Kalau misalkan untuk urgent and not important, untuk urgent not important-nya Edgar catat. Lebih kepada kayak misalkan Edgar menghadiri seminar atau webinar seperti ini kan itu juga penting tapi bisa sebenarnya didelegasikan kayak gitu. Untuk yang terakhir not urgent and not important sama seperti yang Kakak bilang tadi. Kalau misalkan kita kayak anak teknik atau kayak Edgar anak HI terus ngerjain hal-hal yang di luar itu gitu. Kalau di Edgar kayak gitu sih Kak. Thank Oke. you. Thank you Edgar. Ya, aku udah baca ini teman-teman. Thank you ya tadi Gilman, terus Elmala, Retno. Oke. Ini kurang lebih ya seperti itu. Oke, next slide saya jelasin. Oke, teman-teman, perihal ujian important, penting nggak penting, semua beda-beda gitu. Saya nggak bisa kategorikan sama ya. Menurut saya main Instagram, YouTube saat itu tuh bagian yang dieliminasi gitu, itu waste-nya saya. Tapi kalau content creator itu udah harus do it gitu. Bisa paham ya? Jadi nggak semua orang sama, tapi kita harus tahu nih. Saya jelasin. Untuk yang kuadran 1, urgent important adalah hal yang penting dan itu harus dilakukan. Oke, ini contohnya saya ya. Pertama, harus menyelesaikan project dari klien saya atau projectnya klien saya. Karena kenapa? Itu urgent, itu ada batas waktunya harus dikerjain, dan itu penting. Lalu juga submit draft article. Karena kan kalau kalian submit di tugas-tugas kan itu harus dikerjain kan. Terus lalu menjemput anak yang sakit. Ini contoh yang lain. Oke. Saya belum menikah. Maksudnya itu betul juga. Coba kalau kalian punya anak kalian sakit di sekolah, kan itu jadi penting ya? Atau nggak penting buat kalian? Maksudnya, maksudnya itu salah satu contoh yang mungkin kalau udah punya anak ya, gitu. Lalu important but not urgent kayak gitu. Itu ada sesuatu yang kita bisa schedulekan, bisa kita planningkan gitu. Intinya, oke, itu penting, tapi gue nggak harus kerjain sekarang gitu loh, gitu. Pertama, strategic planning. Gue mau cari kerjaan nih, kayaknya gue mau buat CV, bla bla bla. Kayaknya gue mau ini deh, nabung bla bla bla. Oke, itu nggak urgent, tapi itu penting harus kalian lakukan. Professional development gitu. Oke, kayak ngadain seminar itu adalah suatu hal yang penting tapi nggak urgent, bisa dijadwalkan. Networking, kayak kalian mau sosialita,
gitu, bla bla bla. Exercise, olahraga itu penting tapi nggak urgent gitu. Maksudnya kayak lagi kerja nih, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba harus banget gitu loh kayak olahraga, keliling lapangan gitu kan. Nah, ada juga yang urgent but not important, itu darurat tapi nggak begitu penting kayak gitu. Misalkan kayak ada pekerjaan yang bisa didelegasikan gitu. Misalkan kayak ini si Edgar sakit nih tiba-tiba, gimana ya cara gantiinnya ya? Eh, sorry, misalkan gini, si Edgar tiba-tiba dia itu sedang ada di di webinar ini. Tiba-tiba Edgar itu ada nemuin maksudnya email gitu dari dosennya yang dimana timnya harus bales. Oh ya udah, kan itu bisa didelegasiin, itu urgent harus dibales tapi nggak harus Edgar yang ngelakuin. Jadi coba aja katakan kita delegasikan ke teman kita atau ke yang lain kayak gitu. Ya. Yang delete itu adalah sesuatu yang emang bener-bener urgent enggak, important juga enggak. Ya di sini mungkin kayak nonton video games kayak gitu, sosmedan dan lain-lain kayak gitu. Tentu aja teman-teman, ini beda-beda setiap orang, tapi kalian dengan tahu keadaan ini, seenggaknya mindset kalian tuh kebentuk gitu. Oh, ini harus gue lakuin gitu. Jangan sampai, maksudnya lagi harus kumpulin tugas, kalian kebanyakan sosmedan gitu. Ya, jadi kayak waste-nya tuh banyak. Kalian kayak ngeliatin likes postingan kalian berapa gitu, ngeliatin yang react IG story kalian berapa itu jadi urgent important itu, nah itu jangan kayak gitu. Gitu. Oke, next. Berarti teman-teman udah mulai paham ya konsep ini seperti apa. Nggak cukup untuk jadi produktif. Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman lakukan adalah networking kayak gitu. And why networking does matter? Teman-teman kenapa networking itu penting ya? Boleh di chat box, teman-teman. Jadi teman-teman ditunggu lagi nih pendapat teman-teman tentang kenapa sih networking itu penting gitu. Langsung tulis aja di kolom chat teman-teman gitu. Biar kita bisa sama-sama tahu nih, oh ini dari perspektif Kak Julman misalnya, oh ini dari perspektif Kak Safira kayak gitu. Bisa banget. Yuk, teman-teman langsung dituliskan aja di kolom komentarnya, kolom chatnya. Oke, kita next aja nggak apa-apa, teman-teman. Membuka pikiran, betul. Salah satunya membuka pikiran. Oke, ada lagi ini dari Gilman nih. Biar dapat point of view banyak. That's true gitu. Oke, thank you Ananda dan Gilman. Kita bisa next slide ya. Dikit lagi selesai kok. Oke, teman-teman, saya mau bilang ini ya. We can be defined by looking at our circle and the closest relatives gitu. Maksudnya adalah kita itu bisa didefinisikan dengan melihat siapa circle kita dan siapa yang terdekat kita. Ya, orang yang suka ngebut-ngebutan di jalan kayak gitu, mungkin belum nggak mungkin kayak gitu. Dia bisa jadi speaker atau mungkin jadi apa kayak gitu ya. Orang yang kerjaannya tawuran kayak gitu dan dia teman sama orang tawuran, jangan harap dia akan punya pemikiran yang gue harus bangun startup nih, gue harus itu. Ya. Kamu itu bisa lihat dari siapa komunitas kamu kayak gitu. Dan itu benar banget teman-teman. Ya, influencer temenan sama influencer gitu ya. Terus ini temenan sama ini, menteri ini bla bla bla. Orang yang buka startup pengennya temenan sama buka startup gitu. Jadi ini sangat berkaitan. Kamu itu bisa didefinisikan dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu hangout. Karena kenapa? Kamu itu dipengaruhi oleh lingkungan kamu. Kecuali kamu memang orangnya benar hidup sendiri. Saya nggak tahu ada yang bisa hidup sendiri atau enggak. Kalau dia benar-benar hidup sendiri, dia juga sudah menyalahi ya sebagai makhluk sosial kayak gitu sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat di masyarakat. Kamu adalah apa yang komunitas kamu berikan ke kamu. Next. Oke, so jadi networking gitu akan betul nama teman frekuensi. Ya, networking creates more opportunities to self-development gitu.
Maksudnya adalah ketika kita membuka networking, kita itu secara nggak langsung membuka kesempatan banyak untuk self development gitu. Let's learn gitu. Kita nggak hidup sendiri gitu teman-teman. Kita itu sebagai manusia adalah orang yang gudangnya lupa kayak gitu. Paham ya? Nah, kalau kita networking, kita melakukan networking, ya salah satu networking yang paling dekat adalah ikut unit gitu, ikut organisasi, ikut perlombaan. Secara nggak langsung kan tuh ya udah kalian tuh emang udah open aja dengan banyak kesempatan untuk self development gitu karena kan belajar dari kali mereka. Ya, saya dulu pernah kuliah teman-teman, tapi dosen saya nggak pernah tuh ngajarin saya leadership gitu. Saya dulu kuliah ya yang katanya kampus teknik bla bla bla, saya nggak pernah tuh diajarin cara ngomong depan umum seperti apa gitu. Saya dulu kuliah juga teman-teman, bener-bener kuliah yang mungkin katanya mungkin mencetak orang yang baik, tapi saya nggak diajarin sama dosen saya gimana kamu ngatur waktu gitu. Hanya aja saya berorganisasi, saya hanya ikut lomba, saya mencemooh diri, saya terdevelop sendiri ya. Dan hasilnya apa? Ada teman saya yang IP-nya ini benar-benar terjadi. IP-nya 3,94 lulusan ITB. Tapi dia baru dapat kerja setahun atau 2 tahun kemudian. Itu ada loh teman-teman. Gitu. Dan itu terjadi. Saya bukannya mau bilang kalau orang maksudnya IP tinggi itu jadi nggak sesuai kita. Enggak gitu. Banyak juga teman saya yang IP-nya bahkan mepet 4, ikut organisasi, jadi ketua BEM. Itu juga ada juga yang segila itu kayak gitu. But I just wanna say something kayak gitu. IPA itu nggak segalanya kayak gitu. Networking is everything kayak gitu. Ya, ketika kalian punya koneksi, kalian lebih banyak self development, kalian terpapar oleh orang banyak, kalian bisa apa aja. Next slide. Oke, so networking creates also an avenue to create ideas. Tadi ada yang bilang, networking itu membentuk ide-ide baru. That's true, gitu. Saya bangun Your English Zone itu karena saya juga temenannya sama anak-anak yang suka bangun startup, gitu. Ya, nggak ujuk-ujuk teman-teman kayak maksudnya kayak saya nggak pernah punya teman tiba-tiba kayak punya ide kayak gitu tuh nihil banget ya, kayak gitu. Ya, an avenue to create ideas. Saya tadi bilang, orang yang punya startup cenderung pengennya teman sama startup. CEO Tokopedia temanannya sama CEO Gojek. Jadi apa? Ada yang tahu nggak? Goto gitu ya. Yang Goto itu kayak gitu. Mereka membentuk ide baru, membangun bisnis yang lebih luas, membangun sebuah apa namanya konglomerasi finansial yang sekarang diakui sebagai yang paling besar se Asia Tenggara. Sehebat itu ya networking ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai menyepelekan, oh gue bisa hidup sendiri, that's okay kalau Anda bisa hidup sendiri. Tapi yang saya percaya adalah ketika networking Anda banyak, tadi kesempatan untuk berkembang banyak, ide-ide baru juga akan jauh lebih banyak. Next slide. Kayak gitu. Oke, ketika Anda mau networking, kalian itu akan di noticeable gitu loh, dan grow in status gitu. Maksudnya adalah, pernah nggak Anda melihat teman Anda yang nggak pernah ikutan apa-apa, tiba-tiba di notice kayak gitu? Misalkan nggak pernah ikut organisasi nih, nyalon jadi ketua BEM. Saya bisa jamin 100% itu nggak akan pernah dipilih tuh jadi ketua BEM. Gitu. Bisa paham maksud saya ya? Gitu. Maksud saya, ketika Anda networking, orang jadi ketika Anda kepribadiannya, Anda terekspos gitu. Ketika Anda ingin jadi seorang leader di organisasi Anda, jadi manajer di perusahaan atau apa, kalian ya pasti di notice kayak gitu. Dan otomatis ketika kalian notice, kalian akan berkembang dari segi status kayak gitu. Ya, jadi jangan salah teman-teman, kayak orang-orang yang mungkin kita lihat sekarang jadi leader atau apa, ya mereka di notice karena mereka sudah menabur banyak. Sama seperti di sudah bilang, mereka menabur waktu untuk networking, mereka mau sacrifice gitu, mereka mau spend time untuk networking, ya jadi mereka kayak gitu. Ya, alih-alih kayak nggak ada kata-kata, kayaknya gue lebih pintar daripada dia deh ya, tapi dia udah lebih banyak temen gitu, dia lebih dipercaya dibanding teman-teman yang mungkin cuma belajar aja gitu. Bukan belajar nggak baik ya gitu. Tapi networking ini kalau kalian bisa belajar dan networking, kenapa nggak dua-duanya gitu? Kenapa kalian cuma pilih satu? Nah ya, gitu. Oke, next. Oke, this is the last slide. Sorry. Oh, bukan laptop saya ya tadi. Maksudnya laptop saya. Oke. Oke, becoming an exceptional millennial. Ini adalah tips dan trik menjadi milenial ala Dino ya. Pertama, recognize yourself much better gitu. Balik lagi, ketika kalian mengetahui diri kalian, apa kelemahan kalian, kelebihan kalian apa kalian personality kalian apa passion kalian atau
apa, kalian itu pasti akan jadi lebih produktif. Kalian nggak ikut-ikutan orang lain. Kalian nggak FOMO gitu loh, fear of missing out gitu. Kayak ikut-ikutan orang lain gitu. Mau jadi ini, jadi itulah. Kalau dulu SD semua orang mau jadi dokter tuh. Padahal udah kuliah udah kagak ada yang mau jadi dokter kan. Itu. Kalian unik ya. Kalian nggak perlu jadi orang lain, jadi produktif, jadilah di kalian sendiri. Yang kedua, be the player not commentator instead kayak gitu. Banyak banget kayak realitanya, sorry to say, di Indonesia itu netizen tuh suka komentar kayak gitu. Dia terkenal gara-gara ini. Dia bisa masuk perusahaan ini kayaknya karena bapaknya ini deh, bla bla bla. Saya bodo amat teman-teman dengan hal itu gitu. Saya mungkin akuin mungkin masih ada di Indonesia orang yang bisa jadi terkenal karena panjat sosial gitu. Mungkin ada orang bisa masuk perusahaan atau posisi ekstra langsung karena bapaknya kuat gitu. Tapi itu nggak akan pernah menghasilkan apa-apa kayak gitu. Be the player, jadilah pemain, not competitor instead. Ya, kalian pernah yang cewek nggak tahu pernah nonton bola. Kalau yang cowok mungkin pernah nonton bola ya. Ya maksudnya komentator ya udah dia cuma hanya mengkomentari, dia nggak ngerti gitu loh gimana berjuangnya untuk ngegolin bola dari titik ini langsung gol ke gawang lawan dan lain-lain. Dia nggak akan pernah tahu. Dia cuma tahu, oh si ini gini ya. Oh si ini gini ya. Dia ngasih update-update aja. Without knowing the real experience of being the player itself. Gitu. Maksudnya, jadilah pemain gitu. Maksudnya, jangan pernah takut untuk mencoba apapun yang kamu mau gitu. Selagi kamu muda, ya selagi kita muda, lakuin aja trial and error as much as possible gitu, semakin lama yang banyak. Orang yang berhasil bukan berarti orang yang nggak pernah gagal. Orang yang berhasil mungkin orang yang udah banyak gagalnya kali. Kayak gitu. Jadinya dia udah tahu di mana dia harus gagal. Teman-teman boleh buka nanti di Google Thomas Alva Edison, koreksi kalau saya salah. Dia itu sudah melakukan 999 kali percobaan sebelum ke 1000 kali dia menemukan lampu. Dan dia berani bilang kayak gini waktu itu ya, ke 1000 kali. Di dunia ini kalau ada yang tahu kegagalan cuma saya yang paling tahu 999 kali gitu. Ya, kita mungkin udah banyak tahu lampu-lampu itu udah banyak banget ya. Oh ya canggih bla bla bla. Tapi tetap aja gitu. Itu menggetarkan hati saya gitu loh. Oh iya benar. Hanya the real discovery gitu. Hanya orang yang benar-benar bermain di sana yang gagal banyak dia yang paling tahu banyak gitu. Ya, orang yang paling speak up banyak karena dia udah tahu bagaimana titik kelemahannya kayak gitu. Ya, so failure is the best teacher gitu. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Dan jangan sampai hidup kita berakhir menyesal kamu nggak sukses gitu. Jangan cuma berakhir di ngomong di belakang doang dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Slide akhir. Take your passions and prepare for tomorrow. Ya, gali passion kalian, gali potensi kalian, and bersiaplah untuk masa depan gitu. Karena 2045 itu harusnya kalian pemimpinnya, bukan pemimpinnya di bawah kalian ya. Jangan mau jadi angkatan yang dilalukan kayak gitu. Ya udahlah emang nih nggak qualified kayak gitu. Lalukan aja gitu ya. Knowing passion is one of the hidden gem. Maksudnya mengetahui passion itu adalah seperti mutiara yang tersembunyi gitu. Ya, berlian atau tersembunyi gitu. Kalau kalian tahu passion kalian, itu enak banget teman-teman. Uangnya mengikuti kalian kayak gitu. Popularitas akan mengikuti kalian. Kerjaannya akan ikut kalian, bukan kalian yang sebaliknya kayak gitu. Ya, dapat itu dan rencana gitu. Oke, itu materi dari saya. Ini kayaknya pas 1 jam. Thank you buat teman-teman. Kalau ada yang mau tanya atau gimana nih, saya serahkan ke moderator aja sekarang ya. Oke, thank you Kak Dino atas materinya yang keren banget tuh teman-teman. Kita udah bahas mulai dari milenial itu apa, produktif itu apa, terus networking itu apa. Kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mau nanya nih, mau dapat informasi lebih, boleh banget langsung tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kayak gitu. Atau boleh banget pakai fitur raise hand nih. Buat nggak apa-apa nanya langsung. Iya. Hanya langsung aja kita open mic ya Kak, jadi kita ngobrol bareng nih gitu. Iya. Soalnya teman-teman saya minum nih kebanyakan ngomong. Oke. Ada yang mau tanya? Mungkin dari Edgar dulu kali Kak ya, boleh? Oh ya boleh. Ya. Tadi kan memang udah Kak Dino mention kalau misalkan networking itu sepenting itu, gitu kan.
kita jadi bisa mendevelop diri kita dan bisa jadi noticeable. Nah, terus tapi pertanyaannya, kan ada beberapa orang yang sangat malu untuk memulai sesuatu nih, Kak. Kayak dia takutan nih orangnya, punya tingkat kecemasan yang tinggi. Kemudian ketika dia ingin menjalin sebuah networking baru, dia malu nih buat mulai itu. Itu gimana sih, Kak, cara overcome hal tersebut buat berani buat memulai networking? Oke, that's a good questions ya gitu. Banyak orang yang juga end up tidak menghasilkan apa-apa karena dia nggak pernah memulai. Alasannya mungkin banyak faktor ya. Mungkin memang dia malu, anak pemalu ya, gitu. Atau mungkin we can say as introvert gitu. Introvert atau mungkin kita juga bisa ngejudge mungkin dia punya masa lalu yang buruk di keluarganya gitu ya, membuat dia tuh kecil hati gitu loh. Oke, teman-teman percayalah, ketika teman-teman ingin berbuat baik, ya, ingin mendevelop, kita nggak cuma sendiri ya. Kita punya Allah, kita punya Tuhan gitu. Yang pasti kalau apapun yang kita inginkan, pasti ada jalannya, kayak gitu. Kalau teman-teman takut untuk mulai networking ke depan, paling nggak pastikan teman-teman punya best friend, kayak gitu. Ya. Punya best friend gitu, atau punya buddy lah yang memang sama-sama sepikiran gitu. Saya tipikal yang emang extrovert, suka networking ya. Mudah buat saya untuk involve gitu. Saya juga anggap over pede sih, bukan pede sih, karena nggak terlalu pede. Oke. Nah, tapi buat teman-teman, saya melihat banget, ini benar dengan kacamata pandang saya sendiri ya. Teman saya ada yang dia itu orangnya introvert banget. Bahkan ngomongannya susah gitu loh pas SMA. Ini benar, ngomong susah. Kalian ngerti ya, kalau orang yang nggak biasa ngomong atau nggak pedean kan disuruh maju kelas kan suka keringet dingin sendiri tuh. Ya, gitu. Atau malu gimana. Tapi pas di kuliah teman-teman, yang dia jadi ketua BEM, speak up di mana-mana kayak gitu. Itu ada gitu. Memang orang dalam nggak sih, Kak? Oke, nanti. Oke. Nah, itu nah itu yang membuat apa namanya? Saya melihat sendiri teman saya yang pemalu ini bahkan susah untuk networking. Jadi apa namanya? Ketika dia ada keinginan, dia mulai dari teman satu aja, teman yang ngajakin dia dan yang lain, itu adalah cara paling mudah untuk memulai networking. Gitu. Nah, jadi itu kalau dari saya ya. Percayalah, maksudnya pasti ada aja jalannya kok kayak gitu ya. Kalian bagi kalian ini, kalau kalian ada kayak gini ya, kalau kalian memang orang apa malu, memang introvert atau apa, kalian jangan juga jadi menjadi orang lain gitu. Paham maksud saya ya? Disok-sokin introvert, disok-sokin extrovert gitu, atau jadi aduh gue mau ini nih orang yang jadi rame. Nggak usah. Be yourself aja gitu, temenan aja, oke. Teman kita juga memaklumi kok ada orang yang memang introvert kayak gitu. Tapi kalau kalian memang mau berkembang gitu, kalian pasti akan nemuin cara gimana kalian bisa involve di sana. Nah, disitulah kalian akan belajar kayak gitu. Setuju sih, Kak. Soalnya tadi kan sempat dimention juga sama Kak Dino kalau misalkan kita harus tahu nih siapa diri kita dulu gitu. Bagaimana cara kita bersosialisasi kan itu juga dari pribadi kita kayak gitu. Jadi kita bisa mulai dari circle terkecil tadi, dari best friend kita, dari teman-teman terdekat kita, itu kan juga merupakan sebuah networking loh teman-teman. Dan nanti kan seiring berjalannya waktu juga akan bisa terus berkembang harapannya. Amin gitu. Ini Kak udah masuk beberapa pertanyaan yang keren-keren nih. Edgar mulai bacain satu-satu kali Kak ya? Boleh. Oke, yang pertama dari Robi. Networking sama nggak sih Kak sama orang dalam gitu? Banyak banget kan sekarang Kak kayak gitu. Oke. Obi, boleh tahu nggak kamu masih kuliah atau udah kerja, atau kalau kuliah udah semester berapa gitu? Robi, gimana? Diketik aja deh. Kuliah. Oke, kuliah di mana, Obi? Oke, no worries. Oke, Obi, pertanyaan kamu bagus. Networking itu orang dalam apa? Networking sama orang dalam sama nggak sih? Oke, saya mengakui ya, arti networking kan jaringan ya, teman-teman ya. Kalau kita punya jaringan sama orang dalam kan masuknya networking juga ya.
udah pasti masuk sih hobi kayak gitu. Jadi saya juga nggak menyangkali kayak gitu. Ada orang yang bisa masuk apa namanya mungkin karena jalur orang dalam. Karena ada 3 kunci kesuksesan di Indonesia. 1, usaha. 2, berdoa. Dan 3, orang dalam. Tapi teman-teman begini, saya nggak mau mempengaruhi teman-teman kayak gini ya. Maksudnya kalau teman punya pemikiran, oh teman kamu sukses karena ada orang dalam. Nggak, belum tentu kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kalian sendiri gitu loh yang akan membuktikan. Masa gini, kalian malu nggak? Kalian masuk ke perusahaan yang bagus, tapi kualifikasi kalian tuh emang nggak memenuhi gitu. Akhirnya kan teman-teman kalian notice dong itu. Bisa paham ya? Jadi jangan berbanggalah gitu punya orang dalam. Tapi punya orang dalam itu punya suatu keuntungan, punya atau enggak? Iya, kayak gitu. Betul ya? Kalau kita kenal orang dalam, punya keuntungan, pasti punya. Kayak gitu. Saya nggak mau berkomentar. Kalau kamu bisa masuk ke orang dalam, ya nggak apa. Berarti mungkin ayah kamu udah dari dulu bersusah payah untuk buat jaringan. Betul juga ya, kita menghargai orang tua kita, katakan. Atau kamunya juga dari dulu udah menabur, udah sering temenan sama orang-orang yang penting, kayak gitu. Jadinya kamu bisa masuk, ya oke juga, kayak gitu. Dan emang, tadi kan emang fungsi networking adalah create ideas, self-development gitu. Tahu orang banyak. Kita relate ke sana aja juga itu udah valid banget kok, teman-teman. Gitu. Ya, saya nggak bilang itu buat hobi, yes, mungkin bisa jadi orang dalam, tapi kita nggak dalam artian negatif, ya, begitu. Tapi Berarti mungkin diksinya lebih bukan orang dalam, tapi pemilihan katanya yang lebih benar adalah networking ya, Kak? Gitu. Karena kan tadi salah satu dari 3 kan ada self-development, ada create idea, sama noticeable nih. Nah, mungkin teman-teman ketika ikut organisasi, oh kerja teman-teman bagus nih. Pasti kan teman-teman jadi kayak, oh rekomendasi gitu kan. Hanya sekedar rekomendasi kalau misalkan, oh anak ini bagus loh, punya skill ini, dan bisa dipercaya gini. Itu kan bisa jadi salah satu noticeable yang bisa jadi kekuatan teman-teman gitu. Ya nggak sih, Kak Dino? Iya, betul. Gitu ya, Robi. Perlu dicatat. Oke, selanjutnya nih, Kak. Oke, banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan keren. Mungkin dari Kak Nafaya. Kak Nafaya mau on mic atau saya bacakan aja? Saya bacakan dulu aja kali, Kak ya. Oke, dari Kak Nafaya. Bentar. Kak izin bertanya, apakah seseorang yang selalu bilang, duh, nggak bisa nih sibuk, apakah itu bisa dikatakan produktif? Nah, banyak banget ketika soal itu ditemuin di lingkup terkecil kita juga pasti ada yang ngomong kayak gitu. Tuh, gimana tuh, Kak? Pasti ya, sibuk scrolling sosmed. sibuk bahan gitu. Oke, teman-teman, satu hal gitu ya, kita nggak bisa menghakimi teman kita based Tuh. on dia bilang sibuk atau nggak, karena sibuknya orang beda-beda. Oke ya, saya juga mengakui kadang saya juga pernah kok sibuk nih, tapi emang sebenarnya saya emang nggak mau diganggu aja, atau emang saya sibuk sosmedan, katakan seperti itu ya, kasarannya kayak gitu ya. Nah, teman-teman kayak gitu, ada beberapa hal mungkin ketika teman kalian bilang sibuk. Pertama, ya memang mereka ada hal yang urgent and important tadi gitu. Sehingga balas WA kalian atau balas apapun kan emang masih jadi belum prioritasnya. Valid ya? Itu valid banget. Itu sangat-sangat valid bahkan. Maksudnya buat kita, karena gimana ya, kita juga suka kayak gitu kok gitu, mengakui aja gitu ya kan. Maksudnya kalau kita lagi ada kerjaan, tiba-tiba teman gue atau nelpon, ya udah dari angkat gitu, sibuk kayak gitu. Oke. Yang apa namanya, yang kedua, mungkin aja memang temen kita itu memang ya bukan sibuk yang dalam artian produktif gitu, cuma ya memang sibuk Instagraman kayak gitu. Kalau kalian emang temenannya sama selebgram Instagraman, wajar gitu. Tapi kalau bukan sama selebgram, ya ya udah nggak apa. Ya maksudnya kayak gitu aja gitu cara berpikir ya. Gitu ya. Lalu ya dan juga orang yang ngomongnya maksudnya kayak sibuk mulu gitu, mungkin bisa jadi Anda bukan prioritasnya. Gitu. Oke, ini saya bukan ngajarin jelek ya. Misalkan kamu pacaran sama orang nih, terus pacar kamu bilang sibuk mulu kayak gitu. Kalau dia sibuk mulu dan nggak pernah mau ketemu sama kamu, ya kamu basically bukan prioritasnya kayak gitu. Make sense ya, kayak gitu ya. Jadi sibuk produktif apa enggaknya, ya itu tergantung faktor-faktor tadi yang kita bisa, ya gitu. Mungkin aja memang dia sangat sibuk untuk kerjaan yang lain, kayak gitu. Dan berhubungan dengan kamu masih belum prioritas. Itu jawaban saya. Berarti banyak banget nih, apa namanya, ciri-ciri ya. Maksudnya kayak tadi mungkin dia memang sibuk, ataupun
memang mungkin teman-teman bukan prioritasnya nih gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kan saya belum punya pacar nih, gimana dong? Tapi nggak relate gitu. Iya nggak relate bener. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, kita beranjak nih kayak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sandi Pratama. Izin bertanya, jadi gini Kak, ada tanggapan kalau milenial itu sebuah kutu loncat, tanda petik, dalam dunia kerja, yang mungkin menjadi stigma negatif bagi generasi X atau generasi baby boomer. Padahal, hal yang dilakukan oleh generasi milenial adalah sedang mencari passion yang cocok untuk dia dengan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang berlimpah di era informasi saat ini. Bagaimana menurut Kakak tentang pandangan seperti itu? Oke, oke. Kutu loncat ya. Itu teman-teman, saya juga kutu loncat sih. Oke, oke. Saya mau definisikan kayak gini, teman-teman. Teman-teman harus ingat kita balik. Ini boleh buka slide saya lagi nggak ya? Slide tadi ciri-ciri milenial. Itu tadi ada kok saya sebutin. Oh, boleh banget nggak? Sebentar. Di slide berapa tadi? Paling awal-awalnya. Nah, ini ya. Sebelumnya, sorry. Oke, what makes it look like salah satunya adalah memang kita mudah bosan ya, gitu, dan juga achievement oriented. Gitu. Nah, milenial itu salah satunya adalah kita tuh orangnya cenderung ini loh teman-teman, apa ya, masih ke bawah FOMO gitu. Ngerti ya? FOMO itu kayak trennya apa kita ikutin gitu. Oh, yang kerja di startup semuanya startup kayak gitu. Terus apa? Oh, ini YouTuber semuanya bikin YouTube tuh langsung berapa gitu. Terus apa generasi yang apa ya? Aku lupa namanya. Impulsif ya. Yang nggak mau proses tiba-tiba mau hasil, makanya achievement oriented kayak gitu. Oke, lepas daripada itu kita bagi ke kutu loncat, bagus nggak kutu loncat? Tergantung kamunya. Sandi ya nanya ya, Sandi. Gini, pertama yang harus saya lakukan adalah kalau kita udah bekerja, bekerjalah sesuai passion kamu dan keahlian kamu, betul ya, kayak gitu. Faktor lain yang membuat kenyamanan dalam kerja adalah kamu digaji sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu kerja lembur-lembur nggak dibayar, padahal itu passion kamu, kamu juga capek nggak sih? Ngerti nggak? Kalau kamu udah mulai capek, kamu udah enak dengan kerjaan kamu pasti akan resign. Atau dari organisasi keluar aja lah, kayak gitu. Pindah ke yang lain, organisasi lain, katakan seperti itu. Jadi wajar ya, kayak gitu. Oke, nah, jadi kalau yang kutu loncat pertama, dia mungkin bekerjanya masih belum sesuai passion gitu. That's okay gitu. Kamu nggak boleh hakimi dia gitu. Orang yang nggak kerja sesuai dengan passionnya itu tersiksa teman-teman. Kedua, mungkin aja dia itu merasa bahwa, oh, aduh gimana ya, gue tuh gajinya kurang nih, atau gue belum dapetin yang gue mau. Masa gue kerja sampai malam-malam gaji gue cuma segini, kayak gitu. Paham ya? Make sense gak dia keluar? Make sense kayak gitu. Jadi kutu loncat gitu. Emang kamu yang komentar dia kutu loncat, kamu mau biayain dia? Kayak gitu. Enggak kan? Itu. Lalu jangan juga jadi kayak gini teman-teman. Kutu loncat karena gue pindah kerjaan karena ini nih hari ini gue dimarahin bos gue. Ya elah baru dimarahin sekali doang. Gue juga pernah dimarahin kayak gitu. Jangan juga kamu pindah kerjaan karena kayaknya ini lagi tren deh kerjaan kayak gitu. Gue kutu loncat deh kayak gitu. Maksudnya gue pindah deh kayak gitu. Nah, jadi bisa paham ya gitu. Kutu loncat yang mana ya kamu gitu? Yang tadi pertama atau yang kedua? Saya harap kalian yang pertama kayak gitu. Kalian tahu kalian harus pindah ya. Karena ya kalian tahu kalian butuh untuk pindah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kalian impulsif, bukan kalian cuma tahu ini lagi tren atau enggak. Kayak gitu. Oke, Sandi semoga menjawab ya. Kayak gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan apakah apa namanya baby boomers khawatir apa enggak? Oke, mungkin itu jadi satu kekhawatiran gitu karena mereka ngerasa oh gue kerja di perusahaan ini puluhan tahun nggak pernah mau pindah kok. Makanya mereka sekarang itu membuat namanya management trainee. Ya, orang baby boomers, orang yang di X, mereka juga sangat berusaha keras loh supaya kita tuh
tertarik gitu loh sama cara pikir mereka, paham ya? Mereka itu mengadaptasikan bagaimana cara kita berpikir, makanya mereka juga bekerja keras ya. Don't be egoistic gitu, maksudnya kayak mereka juga bekerja keras untuk kita kayak gitu. Ya ini kita kayak gini emang kayak gini lah, harus ini bla 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 kayak gitu. Tapi paling nggak lakukan segala sesuatu yang itu masih dalam ranah positif gitu, bukan negatif. Oke. Nah, kalau dari Kak Sandi sendiri ada feedback mungkin yang ingin disampaikan? Sandi puas nggak, Sandi? Oke. Oh, siap Kak. Oke, gitu. Berarti memang tadi kita harus, kalau misalnya memang kita dikatakan kutu loncat itu boleh pindah, tapi memang ketika kita butuh ya Kak, kayak gitu. Tadi kayak yang kata Kak Dino mention. Betul, betul, betul. Jadi bukan karena satu dua kali dimarahin bos langsung pindah nih, resign. Itu enggak, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Kak, dari Kak Sinta Hardianti. Kak Sinta nanya nih Kak, bagaimana menurunkan ego? Kadang diri yang membatasi buat ngelangkah maju. Berarti kurang lebih sama pertanyaan ketika di awal lah Kak, kayak gitu. Iya, oke. Menurunkan ego supaya nggak maju gitu. Mirip-mirip sama yang pertama gitu. Tapi teman-teman gini, berusahalah kamu berpikirnya itu komprehensif kayak gitu. Ngerti ya? Misalkan kayak masuk organisasi, kalian udah tahu plus minusnya apa gitu, ngerti ya? Apa ekspektasi kalian, apa yang kalian itu gitu. Jadi memang the biggest enemy is yourself kayak gitu. Maksudnya musuh terbesar itu adalah diri kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai maksudnya kalian itu ya yang membatasi diri kalian sendiri kayak gitu ya. Kalaupun kalian mau membatasi, kalian juga punya alasan kayak gitu. Contoh, saya udah kayaknya lagi mau vakum deh buat di Youth Ranger Indonesia katakan gitu. It's not kayak saya emang udah nggak mau aja, males-malesan atau gimana gitu. Tapi saya memang sedang tidak ingin bekerja karena saya mungkin ingin lebih istirahat, ingin lebih punya banyak waktu untuk keluarga, ingin sedang merefresh diri, jadi saya vakum. Ya, kalaupun saya harus menahan diri, saya pastikan saya menahan diri dalam ranah yang benar, bukan menahan-nahan diri untuk maju dan apa-apa. Pada nyatanya, merefresh diri sendiri itu adalah salah satu bentuk pengembangan diri juga. Gitu. Oke, nah berarti memang membatasi dirinya itu lebih kepada memang ketika memang kita butuh seperti istirahat dan hal lainnya Kak ya, bukan malah betul. untuk membatasi kita untuk maju gitu. Mungkin dari Kak Sinta ada feedback lagi mungkin yang ingin disampaikan? Boleh banget nih Kak kalau misalkan ada feedback. Nampaknya belum ada. Kita mungkin ada lagi. Aman Kak katanya. Oke, aman ya. Aman Kak Sinta. Nah, lanjut nih Kak. Banyak banget yang nanya. Sangat excited berarti teman-teman untuk mendengarkan materi ini. Bagus. Nah, ini dari Kak Ananda Riana. Biar nggak salah pilih circle, gimana Kak? Lalu biar bisa ngasih atau pemahaman sama generasi sebelumnya gimana Kak? Kayak gitu. Berarti kita tadi sempat singgung tentang networking dari hal terkecil dari circle kita tuh Kak. Itu caranya milih circle seperti apa, terus biar kita kasih pemahaman ke generasi sebelumnya kalau misalkan generasi milenial ini seperti ini loh, kayak gitu. Itu menurut Kak Dino gimana? Oke, circle yang baik adalah circle yang membuat kamu merasa bertumbuh. Circle yang baik adalah circle yang membuat kamu untuk bisa mengekspresikan diri kamu sendiri tanpa kamu jadi orang lain. Circle yang bagus adalah circle yang membuat kamu terus berkembang, kamu maju, gitu. Kamu merasa memiliki punya self of belonging, gitu ya. Circle yang bagus adalah circle yang support kamu dan nggak ngomongin kamu dari belakang. Gitu. Circle itu intinya semuanya positif lah, kayak gitu. Kamu negasikan aja pernyataan kakak tadi kalau circle kamu nggak kayak gitu, bla 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 bla, ya udah tinggalin aja. Gimana cara taunya? Kadang kita juga nggak tahu sih kalau kita tuh sedang baik atau enggak. Betul ya teman-teman ya? Bener. Oke, contoh kayak pilih organisasi di kampus kan udah banyak banget tuh ya. Gitu. Pilih satu kita juga nggak tahu. Misalkan katakan lagi ada exhibition kayak pameran organisasi.
Ngerti ya? Ini kayaknya gini deh, muka kakaknya baik-baik, bla bla bla. Pas masuk tiba-tiba semuanya jahat semua, gitu. We will never know that, gitu. Ya, intinya tadi makanya saya bilang di slide terakhir, ya do anything you want gitu. Maksud saya kayak yaudah kamu coba aja gitu. Kalau menurut kamu itu nggak pantas buat kamu bertumbuh, tinggalin aja gitu. Itu nggak susah teman-teman. Ya memang di awal memang sangat tricky. Ya kan kita nggak pernah tahu. Ingat teman-teman, keputusan yang teman-teman ambil dalam sesuatu itu 50-50 loh. Bisa berhasil, bisa enggak. Ya, yang pacaran bisa jadi nikah, bisa jadi putus tengah jalan, bisa juga. Kan emang itu aja pilihannya kan. Maksudnya kita nggak akan pernah tahu ke depannya. Yang harus kamu tahu, yaudah kamu lakuin aja. Berteman aja dulu. Ya, masuk aja sengaja daripada kamu nggak punya circle, kamu nggak pernah tahu orang baik dan orang jahat tuh kayak gimana. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu gagal itu apa. Kalau kamu nggak pernah masuk circle, kamu yang nggak pernah dapat experience mana yang akan membangun, mana yang merusak. Kayak gitu. Oke, cara mengasih tahu generasi pandangan kawanan sebelumnya, oke, itu cukup sulit ya, gitu. Gak usah jauh-jauh, coba kalian ngobrol sama orang tua kalian aja, kan sering berdebat nggak atau beda pendapat gitu. Kalau saya sih sering banget ya, apalagi tadi saya bilang tadi tuh permasalahan saya harus masuk PNS, BUMN itu udah kayak topik dari dulu gitu teman-teman, ngerti nggak? Itu masih contoh kecilnya aja loh gitu, belum banyak hal kayak gitu. Ya, tapi kan maksudnya gini, karena mereka masa sudah berpuluh-puluh tahun mindset itu dibentuk di kepala mereka gitu loh. Dan tiba-tiba kita anak ingusan datang ke mereka, kita bilang ini lebih baik, ya mereka nggak terima. Dan mungkin kalau kita punya anak nanti, kita juga berdebat sama mereka kayak gitu. Karena pola pikirnya udah beda. So that's okay, itu butuh waktu orang tua kita ke kita belajar, dan kita nanti kalau punya anak kita juga belajar mengolahi mereka. So that's balance. Sip. Nah, berarti kalau misalkan circle itu kayak misalkan jadi support system kita juga ya, Kak? Gitu. Exactly. Sama seperti yang udah Kak Dino mention sebelumnya di tentang networking tadi. Terus juga dengan siapa kita berteman, itulah kita kan, kata tadi seperti Kak Dino juga udah mention. Kalau misalkan teman-teman seorang CEO ya berteman dengan CEO juga gitu. Kalau misalkan ada juga yang sering Edgar dengar nih, Kak, kalau misalkan kamu mau harum ya kamu bertemannya sama tukang parfum gitu. Ya kurang lebih gitu teman-teman. Jadi memang circle ini jadi harusnya membawa sisi positif, jadi support system kalian kayak gitu. Dan untuk pemahaman generasi sebelumnya sama, Edgar juga setuju sama yang Kak Dino tadi sampaikan, kalau misalkan ya anak sama orang tua aja sering selisih pendapat gitu tentang banyak hal. Tentang tadi kalau Kak Dino kan tentang PNS dan segala macamnya, itu pasti sering kejadian sama anak-anak sekarang gitu kan. Oh, aku mau masuk ini, Kak, masuk ini, Pak, jurusan Ilkom, aku masuk jurusan ini, tapi nggak dibolehin, kan itu juga merupakan satu perselisihan perdebatan kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu teman-teman. Kalau dari Kak Ananda Riana nih ada udah nggak ada. Bener banget. Makasih Kak Dino. Oke. Selanjutnya nih Kak. Dari Kak Ermala Naila. Atau Kak Ermala Naila mau open mic? Boleh banget loh Kak. Atau Edgar bacain aja nih pertanyaannya. Edgar bacain aja kali ya. Oh, bacakan aja Kak, bener. Lagi pada malam-malam buat open mic nih Kak. Oke deh. Pertanyaannya, ada nggak sih Kak tips untuk memulai networking dari mana? Dan ada nggak sih kesalahan-kesalahan dari membangun sebuah networking? Mulai dari mana itu mungkin tadi saya udah jawab ya. Maksudnya mungkin kalau yang ini ekstrimnya Anda emang orang yang susah berteman, mulailah dari punya teman yang bisa dipercaya kayak gitu ya. Networking itu maksudnya kalau saya pribadi karena berteman ini beneran ya, saya cuma temenan sama siapa sekarang, saya temenan sama presiden Toastmaster atau apa kayak gitu. Ini beneran sekarang saya. Toastmaster itu adalah organisasi public speaking terbesar di dunia, itu dari Amerika. Presidennya saya temenan sama dia kayak gitu di Indonesia, tapi yang bagian cabang Indonesia yang bukan cabang US gitu. Nah, itu saya juga mulainya pelan-pelan, teman-teman. Saya cuma temenan sama teman saya namanya David gitu. Dari dia aja saya udah katakan bisa temenan sama presiden gitu. Ya, maksudnya contoh kecil aja. Jadi nggak usah sulit-sulit, temenan aja. Dan
mungkin kayak kepo terus kali ya, pengen ngegali potensi. Oh, ternyata setelah saya ngobrol sama Edgar, saya itu kayaknya ada ketertarikan di hubungan internasional deh. Kalau sama Retno bla bla bla, oh ternyata itu punya teman ini nih. Terus Elmala punya teman siapa? Oh, gue kayaknya bisa bla bla bla. Saya udah kerjasama sama beberapa orang ya, yang itu dari IT atau apa ya, kita bahkan bangun bisnis kayak gitu loh. Ini beneran teman-teman, maksudnya gak temenan karena temenan kepo kayak gitu. Ya itu sih. Kalau kesalahan pernah atau enggak, sampai sekarang sih ya puji syukurnya saya nggak pernah salah pilih teman sih gitu. Tapi kalau salah sekalipun ya udah gitu. Ya, daripada saya menyesal, mendingan ya move on aja gitu. Iya, benar. Gitu. Pilih circle yang bisa mensupport dan develop diri kita ya, Kak. Gitu. Ya, betul. Nah, ini dari Kak Sinta lagi nih, Kak. Kurang lebih pertanyaan hampir sama. Gimana sih, Kak, caranya untuk mengajak sekitar agar produktif nih? Biar kita nggak produktif sendirian. Kan biasanya di satu circle pertemanan nih, Kak, ada satu yang produktif banget, satunya kayak mager-mageran, rebahan, dan segala macamnya. Nah, cara kita buat ngajaknya mereka tuh gimana sih, Kak, dari Kak Sinta? Baik banget ya Sinta ya. Itu teman oke. Oke. Saya kalau kayak gitu berarti dia udah deket sama saya ya. Kalau mungkin nggak begitu deket ya udah terserah dia mau produktif atau enggak. Ya saya as simple as karena saya mungkin kayak peduli, saya ngasih tahu sih, kalau lu produktif gini hasilnya gini loh. Saya sering ngasih tahu teman-teman deket saya kayak gitu. Misalkan ada teman saya yang lulusnya tuh lama 6 tahun gitu loh. Beneran ini kayak lu kayak gini deh bla 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 bla, as simple as kayak ngasih tahu advice as a friend kayak gitu. Karena I do care gitu of your life gitu. Maksudnya ya peduli aja. Kayak aku sih biasanya cuma kayak ngajakin dan juga ngasih tahu pandanganku aja, kalau dia produktif ginian dia tuh bisa dapet ini loh kayak gitu, ngerti ya. Lebih ngasih point of view-nya kayak gitu, nggak ngejudge teman kita nggak produktif, coba ngasih point of view kita, karena ya balik lagi basisnya produktifnya orang tuh beda-beda gitu ya. Walaupun lulus 6 tahun itu ya mungkin tendensinya lebih ke yang nggak baik, tapi kan kita harus tahu ya, jangan-jangan dia punya masalah keluarga, jangan-jangan dia punya masalah keuangan, jangan-jangan dia nggak ngerti studinya gimana. Nah kayak gitu. Jadi ya kasih aja pandangan point of view kalian seperti apa. Berarti kita lebih bisa ngasih pandangan tadi point of view. Kalau misalkan lebih baik seperti ini loh teman-teman. Kita nggak boleh ujuk-ujuk tadi menjudge kalau misalkan kenapa lama banget nih 6 tahun misalnya kayak kasusnya teman Gadino gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu sebenarnya ada apa sih, kita nggak tahu gitu teman-teman. Jadi kita bisa ngasih motivasi nih, semangat biar cepat menyelesaikannya gitu. Nah, ada lagi nih Kak dari Rangga Azov _Jakarta. Dari Jakarta juga nih Kak. Oke. Nah, dari Kak Rangga mau open mic atau Edgar bacakan aja? Aku kurang paham sih maksudnya Rangga ya sebenarnya. Oke. Padahal udah yang ditutup dulu ya. Oke. Udah bekerja. Mungkin Kak Rangga bisa menuliskan kembali nih pertanyaannya secara singkat. Apa nih maksudnya? Bisa speak up nih Rangga sekalian ngomong first. Boleh. Izin bertanya, dalam bekerja kita untuk produk punya kita selesai dan kita betul. Kalau sudah begini, bagaimana cara mengembalikan produktivitas agar kita bisa bekerja dengan baik? Oh, maksudnya kayak nggak capek gitu ya? Mungkin kurang lebih seperti itu kan. Nanti mungkin ketika tidak sesuai, Kak Rangga bisa ngasih feedback nih kayak gitu. Boleh banget Kak. Oke, ini sepengertian saya ya enggak ya, bisa nanti disangka juga apa-apa. Jadi gini, aku ngerti maksudnya enggak, kalau kita udah bener-bener kita punya beberapa pekerjaan, kita dituntut untuk selesai ya pekerjaan satu dan kita harus switching ke pekerjaan yang lain. Gimana sih kita harus tetap fast dalam bekerja? Pertama, saya nggak tahu enggak udah kerja apa belum. Kalau orang kerja itu defaultnya 8 to 5 kayak gitu. Nanti ya. Wajar aja kalau di pekerjaan terakhir udah agak loyo atau gimana, karena ya tubuh kita terbatas. Makanya know yourself gitu ya. Ngerti ya, ketika jam 5 makannya ya wajar sih orang ngantuk-ngantuk udah mulai otaknya itu gitu. Makanya kalau orang udah lembur bla bla makin lama makin gak produktif, dan itu betul. Ngerti ya. Orang beda-beda, saya nggak tahu ya. Saya ngirim PPT ini ke Elmala jam berapa Elmala saya kirimnya?
Tadi subuh. Subuh. Jam 4. Saya ngirim PPT jam 4 pagi, teman-teman. Dan saya baru bikin. Saya lagi banyak banget kerjaan, gitu. Banyak banget kerjaan. Ini saya cerita dikit aja ya. Jumat kemarin tuh saya bilang, oke, saya kerjain malam ini, saya bla bla bla. Tapi ada hal yang nggak bisa hindari. Saya dimarahin bos saya dari Singapura. Ya intinya itulah, agak gak mengenakan. Itu kan unexpected things ya, bla bla bla. Aduh, saya capek gini bla 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 bla, mungkin hati saya lagi nggak enak gitu kan. Dan juga pikiran lagi penat, saya harus atur strategi lagi, tapi saya harus kerjain ini gitu, PPT gitu. Kalau saya paksain, saya nggak maksimal, teman-teman. Beneran kayak gitu. Ya, hal hasil saya tidur dulu sih, saya bobo dulu. Saya tidur, bangun jam 11 malam, 11 malam mandi, baru saya ngerjain PPT. Akhirnya bisa selesai di jam 4 subuh kayak gitu. Saya kirim ke Rumala kayak gitu. Nanti ya kayak gitu. Saya punya limitasi. Mungkin udah di pas banget jam 5 saya dimarahin ya gitu. Padahal saya mau start itu ya. Bla bla bla. Dan itu gak enak banget. Nah, balik lagi tadi yang saya bilang produktivitasnya memang beda-beda. Ada juga teman saya berprinsip, pokoknya gue nggak mau tidur sebelum selesai. That's okay kayak gitu. Mungkin kamu pikirannya masih fresh, kamu badannya masih oke, hati kamu masih oke, atau gimana kayak gitu. Ya udah lanjut aja, go on kayak gitu. Kalau misal kamu nggak oke, ya kayak saya mending tidur dulu sih kayak gitu. Kan yang penting produktif. Buktinya selesai slide-nya kan. Bagus nggak? Walaupun pakai template. Bagus ya, bagus Amang. Mau banget dipuji ya. Itu. Jadi itu sih tadi siapa yang nanya? Sorry, si Rangga ya? Karangga. Iya, Rangga kayak gitu ya. Terserah kamu versi produktif kamu seperti apa ya. Ada orang yang bisa tahan lama walaupun mungkin lagi bad condition. Tapi kalau saya sih mungkin lebih kebanyakan untuk istirahat sebentar gitu. Karena saya pengen tetap ngedeliver kualitas yang baik gitu dalam pekerjaan. Seperti itu. Jadi setiap orang punya versinya masing-masing nih Kak Dino ya. Exactly. Tadi kan karena seperti yang udah di-mention juga sama Kak Dino, kalau kita tuh harus tahu nih siapa diri kita. Jadi kita bisa men-treat diri kita itu sesuai apa yang kita mau gitu. Iya, kata Wetno bener nih, ngerjain skripsi juga ngeselin otak. Relate sih Kak, kalau itu Edgar relate banget. Relate banget kalau gitu. Gimana dari Karangga, mungkin ada feedback yang ingin disampaikan? Atau, oh ini bukan yang saya maksud nih Kak, atau gimana dari Karangga? Betul nggak itu yang dimaksud? Oh, nampaknya benar Kak. Oh, makasih Kak sudah kayak. Oh, oke, sip. Oke, nah mungkin terakhir kali kayak Edgar mau nanya nih. Tadi kan kita udah banyak banget bahas tentang networking dan segala macamnya. Terus gimana sih Kak caranya kita buat istilahnya memaksimalkan networking yang kita punya kayak gitu. Kita sudah punya nih bibitnya, gimana cara kita bisa mengembangkan bibit ini biar jadi buah yang bagus banget nantinya ke depan. Oke. Bangun network itu nggak sehari 2 hari kayak gitu. Ya. Kalian anak kuliahan, pertama kali networking yang kalian bisa buat itu pasti masuk organisasi. Betul ya? Benar. Oke. Habis kuliah, kalian akan masuk di step pekerjaan. Gitu. Kalian punya network teman kerja. Ya. Kita kerja di sebuah perusahaan, kita mungkin nggak cuma temenan aja sama teman-teman kita, tapi temenan juga sama klien-klien kita dari perusahaan kita. Paham ya? Gitu. Klien-klien kita atau customers kita gitu. Kalau kita juga dari kuliah memilih bisnis gitu. Oke, ya udah, kita bangun network. Kalau bisnisnya udah gede, ya udah perbesar lagi networknya. Contoh deh itu si Gojek gitu. Kalian tahu nggak Gojek tuh tadi cuma 3 orang doang, itu benar cuma di garasi doang kayak gitu. Network mereka juga cuma teman-teman aja, kayak katakan teman satu geng gitu ya. Bangun Gojek. But mereka gede dikit networknya ini, ngerti ya? Network berapa? Sampai yang sekarang terakhir banget, network mereka udah levelnya sama-sama kayak kelas kakap gitu loh. Tokopedia dengan Gojek kayak gitu. Ya, saya nggak tahu. Dikit lagi mereka akan sama siapa kayak gitu.
kayak sebenarnya pertama networking nggak dibangun sehari 2 hari dan kita nggak akan pernah puas. Semakin kamu banyak networking, kamu akan semakin ingin networkingnya lebih luas lebih luas. Kalaupun nggak ingin, mungkin secara otomatis akan lebih luas kayak gitu. Coba contoh aja nanti Goto itu udah mereka yang menginvest aja juga udah dari perusahaan luar negeri gitu, ngerti nggak? Otomatis kan itu akan semakin berkembang. Kita mungkin seperti sudut pandangnya siapa ya? William Tanuwijaya itu CEO Tokopedia. Tanya aja dia networkingnya segede apa kayak gitu. Ya jadinya pertama dengan membangun networking yang kecil, jangan pernah puas, selalu bangun, kamu nggak akan pernah tahu network yang mana yang membuat kamu sukses gitu. Network mana yang menjadi titik kesuksesan kamu kayak gitu. Jadi jangan puas cuma temenan sama teman kuliah, teman organisasi, teman kerja. Terus aja cari-cari. Kita nggak akan pernah tahu. Dan itu benar banyak terjadi gitu. Saya nggak pernah tahu apakah nanti teman saya ini akan menjadi teman yang sama-sama sukses atau mungkin orang lain, mungkin Edgar mungkin jadi teman saya, bisa aja. So we broaden the connections kayak gitu. Gitu. Berarti sebisa mungkin memang kita harus terus membangun networking ya Kak, biar kita kita kan nggak tahu mana yang nantinya akan work sama kita, kayak gitu loh teman-teman. Nah, menarik banget nih pembahasan kita pada hari ini tentang productivity and millennial hacks. Kalau misalnya Edgar boleh simpulin nih Kak ya, dari awal kita tadi telah berbincang-bincang nih, milenial ini kan merupakan 28% dari populasi Indonesia. Kemudian milenial juga dianggap sebagai generasi produktif yang beberapa tahun ke depan akan mengambil peran penting nih dalam membangun Indonesia kayak gitu. Dan juga tadi sempat disinggung sama Kak Dino kalau misalkan ada empat ciri tentang produktif, tentang gimana kita bisa tahu diri kita, terus produktif itu gimana kita bisa membangun sistem sendiri, yang ketiga produktif itu gimana kita bisa merencanakan sesuatu, dan yang keempat adalah produktif itu bisa menghilangkan hal-hal yang menurut kita tidak penting gitu. Jadi kita bisa mengeliminasi hal-hal yang menurut kita kurang berkorelasi dengan kehidupan kita kayak gitu. Dan juga tadi Kak Dino juga sempat menyinggung bahwa becoming exceptional millennial itu ada 3 caranya. Sama, yang pertama kenali diri kalian, yang kedua jangan jadi komentator, tapi jadilah player. Dan yang ketiga, gali terus passion kalian agar terus tetap bisa berkembang sesuai apa yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu ya Kak Dino ya? Betul. Oke, senang banget rasanya bisa berkolaborasi hari ini dengan Kak Dino dan juga Youth Ranger Indonesia. Edgar mewakili teman-teman dari Self Open Space ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Telah berkesempatan dan menyempatkan diri Kak Dino untuk bisa menjadi speaker hari ini. Keren banget kayak gitu. Mungkin terakhir dari Kak Dino ada nggak sih tips pesan terakhir nih buat teman-teman yang sedang join di webinar kita hari ini untuk entah ke depannya atau gimana? Pesannya sih jadi orang benar, jadi nggak ada. Ya pesannya gini ya teman-teman, maksudnya ketika kita tahu bahwa kita adalah generasi yang diharapkan, so millennial is not just a name gitu, it's not only a name gitu atau sebutan millennial, tapi memang ada beban tanggung jawab gitu yang harus kita pikul ke depannya kayak gitu ya. Do not be proud of being millennial, jangan bangga cuma jadi milenial, karena milenial cuma hanya akan jadi sebutan aja tanpa kita berkontribusi di sana kayak gitu. Dan ingat ya gitu, maksudnya yang belajar milenial, ngadain seminar milenial tuh nggak cuma Indonesia doang gitu, satu dunia ini kayak semuanya memaksimalkan milenial, karena satu dunia sadar bahwa yang akan memimpin masa depan yaitu generasi milenial menuju 2045 tadi ya, generasi Indonesia Emas kayak gitu. Jadi so brace yourself. Jadi sekarang kalau yang masih mager, dig your passions, terus maksudnya kayak gali potensi kalian, pembesar networking, menjadi seorang yang produktif. That's yang kalian bisa lakukan hari ini supaya kalian bisa menuainya di masa yang akan datang kayak gitu ya. Jangan pernah takut melakukan kesalahan ya, karena sesungguhnya hanya orang yang nggak pernah maju aja nggak pernah salah kayak gitu ya. Jangan kalian pikir nanti teman kalian tiba-tiba sukses dia nggak pernah salah kayak gitu ya, tapi mungkin mereka adalah orang yang paling banyak salah dan memiliki banyak kesalahan dibandingkan kalian kayak gitu ya. Jangan end up being a commentator tapi being the player gitu.
Oke, itu buat saya semoga berguna. Teman-teman juga bisa let's connect sama saya juga kalau mau teman di IG di @corneliusdino juga bisa. Tadi saya isi di slide saya ada. Kalau teman-teman mau nge-add juga boleh, itu kayak tanya-tanya lagi. Dan juga teman-teman mungkin ini tadi saya ngeklik ada nih di chatbox Instagram. Besok saya ada kegiatan dari Your English Zone juga untuk seminar berbahasa Inggris sih, untuk tips kayak untuk TOEFL, IELTS dan lain-lain. Kalau kalian memang ada waktu juga bisa gabung juga nih ke acara kita kayak gitu. Oke, itu aja sih dari saya. Keren banget Kak Dino. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Oke, mungkin sebelum Edgar tutup, kalau misalkan Edgar boleh mengutip sebuah quotes yang Edgar googling dulu tadi, gitu kan. Quotesnya mengatakan bahwa the youth is the hope of our future, gitu. Jadi masa depan itu ada di tangan kita, teman-teman. Kaum milenial sekarang, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Edgar Nugroho, Public Relation Internship dari Self Open Space, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Karet. Mau silakan, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Kak Dino, atas materinya yang luar biasa banget. Aku juga nggak nyangka teman-teman di sini pada antusias banget buat nanya tadi. Bahkan ada yang pertanyaannya panjang banget dan jawaban dari Kak Dino udah cepat dicerna gitu sama kita. Terus juga tadi waktu Kak Dino ceritain tentang ini tuh, aku juga organisasi nih di kampus dan aku juga ngerasain nih gimana produktivitasku kayak meningkat gitu kalau udah masuk sama organisasi, kan juga bisa kayak dan alhamdulillah juga bisa sambilan nyelesain kuliah gitu. Terus seperti tadi, terima kasih banyak atas insight-nya tentang networking, tentang productivity, apa yang harus kita lakuin, apa sebagai tentang delegate, terus ada schedule atau mungkin yang harus kita delete dari kehidupan kita. Oke, mungkin dari aku biar kita efisiensikan waktu lagi, aku mau kasih Certificate of Appreciation ke Kak Dino dulu. Bentar, ini nggak Kak. Mungkin Kak Edgar atau Malam minta tolong buat screenshot. Oke, boleh banget. Oke. Lihat ya, Kak. Kalian sudah siap? Pause dulu, Kak, pause. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, Kak, boleh? Boleh banget. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Kak Edgar. Nah, ini sekarang aku mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk isi presensinya di bit.ly/presensi DTP6. Di sana kalian boleh kasih feedback-nya. Kalau kalian udah isi, kalian akan dapat sertifikat dari self-photo kali ini. Nah, jangan lupa juga kalau kalian ingin share-share tentang webinar kali ini, kalian boleh buat story, mungkin nanti lewat Instagram. Jangan lupa tag @self-movement_space dan @youthranger_id, atau kalau mungkin boleh juga nih tag Kak Dinonya @corneliusdino, ya nggak Kak? Oke. Habis itu kita langsung follow nih, Kak. Iya, nanti kita follow aku juga. Mungkin setelah ini kita mau foto bareng dulu nih Kak. Teman-teman, ini yang baru on cam, ya ampun, baru aku, malah Kak Edgar, ada Kak Sandi, sama Kak Nurul. Mungkin yang lain boleh on cam. Bentar. Halo teman-teman. Halo Robi, Ananda. Jadi kita bisa lihat wajah-wajah orang sukses ke depan nih, Kak, ya. Orang-orang pada semakin sepi dah, padahal tadi udah banyak banget. Baik ya, Kak Din. Aduh, ayo Kak Nafaya on cam dulu dong biar di fallback. Kak Nafaya kan yang nanya. Kak Nur Hasanah nih. Oh, Kak Nur Hasanah, astaga, sorry. On cam dulu dong Kak, biar dapat fallback-nya. Kak Sandi sudah on cam nih, keren banget nih Kak Sandi. Iya, mungkin kalau Piatunisa, Kak Gilman, Kak Zikria, Sarangga. Lah. Sebelum semakin berkurang, mari kita screenshot aja kali ya. Iya, udah foto aja. Oke deh, siap teman-teman, Edgar screenshot ya. Ya Kak. Karena nasi kotak udah hilang. Benar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi teman-teman. Hilang lagi. Hilang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya ampun. Mohon maaf apabila ada kesalahan juga ya pada webinar kali ini juga. Terima kasih lagi kepada Kak Dino.
Dan mungkin aku Retno Business Development dari Self-Movement Spaceship undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Have a good wabarakatuh. time. Semuanya. Terima kasih Kak Dino, terima kasih banyak. Oke.